Orang yang ada iman di dalam hatinya, meskipun dia pelaku dosa besar, dia tetap dikategorikan orang yang masih memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan, asal keimanan itu benar, meskipun dia masih melakukan dosa-dosa besar. Ini bukan berarti kita legalkan dosa besarnya, tidak, dosa tetap menjadi dosa, tapi artinya bahwasanya dosa besar itu tidak bisa menghilangkan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian One Day One Ayah. Kita masuk di ayat 81 dan 82 surat Al-Baqarah. Insya Allah semoga bisa 2 ayat. Kita akan percepat di nahwunya untuk bisa masuk ke tafsirnya yang lebih panjang. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau juga direct untuk pesan melalui kontak center admin Ngaji Fuadi. Insya Allah dengan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi kita akan bisa mengikuti kajian One Day One Ayah ini dengan lebih baik lagi, lebih mendalam, karena mushaf ini sudah dilengkapi dengan terjemah perkata dan kedudukan nahwunya. Baik, langsung saja mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bala, tentu saja. Nah, ini jadi bala, nanti fungsinya untuk apa nanti kita bahas. Bala, tentu saja. Man, bahwa barang siapa adalah kasabah, melakukan siapa dia, man, sayyi'atan pada keburukan, wa ahatat dan telah meliputi bihi padanya, man, apa khoti'atuhu dosa-dosanya man, faulaika maka bahwa mereka itu adalah ashabun nari, para penghuni neraka. Hum, bahwa mereka, man, ya, man, fiha di dalamnya, nar, neraka, adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Kita ulangi sekali lagi. Bala, tentu saja, man, bahwa barang siapa adalah kasabah, melakukan siapa dia sayyi'atan pada keburukan, wa ahatat dan telah meliputi bihi padanya apa khoti'atuhu dosa-dosanya, faulaika maka bahwa mereka itu adalah ashabun nari, para penghuni neraka. Hum, bahwa mereka fiha di dalamnya adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Walladzina dan bahwa orang-orang amanu yang beriman siapa mereka, wa amilu dan mengerjakan siapa mereka as-solihati pada kebaikan-kebaikan, adalah ulaika bahwa mereka itu adalah ashabul jannati, para penghuni surga. Hum, bahwa mereka fiha di dalamnya adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Baik Sobat Fuadi, ini kita akan mengkaji 2 ayat, semoga bisa kita selesaikan dengan cepat dan semoga kita bisa mendapatkan pesan atau makna dari kedua ayat ini secara lebih mendalam. Baik, mari kita lanjutkan dengan papan tulis. Bala, tentu saja. Bala ini adalah kalimat yang dipakai untuk mengisbatkan sesuatu yang manfi, dipakai untuk menetapkan sesuatu yang negatif. Jadi misalkan alastu solihan, misalkan bukankah saya orang yang baik, kalau menjawab iya, Anda orang yang baik, berarti bala anta solih, ya, misalkan seperti itu. Maka kalau yang sering kita dengar, misalkan di ayat Al-Quran Allah menyatakan alastu birabbikum,
Ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, bukankah aku ini Tuhan, berarti kalimatnya ditanyakan, kalimat pertanyaan tapi diawali dengan sesuatu yang negatif dari laisa. Maka jawabannya untuk menetapkan iya benar, itu berarti pakainya bala. Jadi untuk menetapkan jadi mempositifkan sesuatu yang negatif. Nah, dalam konteks ini bala ini adalah untuk menolak pernyataan yang dinyatakan oleh orang-orang kafir. Jadi menolak iya tapi bukan demikian, ya maksudnya tentu saja ya tapi bukan seperti itu, gitu ya. Jadi ketika orang kafir di ayat sebelumnya menyatakan, di ayat ke-79 itu orang kafir menyatakan lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Oh, ke orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, maaf. Orang-orang Yahudi menyatakan lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Nanti kami ini nggak akan masuk neraka, nggak akan tersentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari. Misalkan mereka mengatakan seperti itu di ayat 79, maka di sini bala, tentu saja, maksudnya tentu saja kalian akan terkena api neraka. Jadi untuk menetapkan sesuatu yang awalnya negatif, mereka mengatakan kami nanti tidak akan terkena neraka, kami tidak akan masuk neraka kecuali berapa hari. Bala, iya ya kalian masuk neraka, gitu kira-kira. Jadi bala tentu saja, tapi kemudian dinyatakan sesuatu yang sebaliknya. Jadi bala digunakan untuk mengisbatkan, menetapkan sesuatu yang awalnya negatif menjadi positif. Baik, bala tentu saja, maksudnya tidak demikian, tidak seperti yang kamu nyatakan, tidak seperti itu. Nah, kemudian Allah menyatakan kaidah umumnya di sini. Man kasaba sayyi'atan, man, bahwa barang siapa, ini man ini adalah isim syarat, ya isim syarat, kedudukannya sebagai mubtada, maka ia rofa, tapi rofanya hanya dalam mahal karena dia adalah isim syarat. Ya, kemudian man, bahwa barang siapa adalah kasaba. Berarti ingat, kalau ada isim syarat, ya ada syarat, maka nanti harus ada fi'il syarat. Ini secara umum harus ada fi'il syarat, harus ada fi'il jawab atau yang menggantikannya. Nah, di sini nanti kita coba lihat. Man, bahwa barang siapa, syaratnya adalah kasaba. Kasaba ini fi'ilnya disebut sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat itu jika dia berupa fi'il mudhari' maka dia jazm. Tapi kalau karena di sini kasaba ini fi'il madhi hukumnya mabni fathah di sini karena tidak bersambung dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak, maka berarti kasaba di sini jazmnya hanya dalam mahal karena dia fi'il madhi yang berhukum mabni. Terus kemudian man kasaba di sini fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya mana? Di sini menyimpan domir yang tersimpan huwa. Man, bahwa barang siapa adalah kasaba, melakukan siapa dia, man ya siapa dia. Ini berarti fi'il dan fa'ilnya inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya man. Sehingga kita bacanya, saya ulangi, man, bahwa barang siapa, ini mubtada, adalah kasaba. Ini adalah jumlah berupa mubtada, fi'il muadhi dan fa'ilnya berkedudukan sebagai khobarnya man. Adalah kasaba, melakukan siapa dia, man, sayyi'atan, pada suatu keburukan. Sayyi'atan ini adalah isim nakiroh. Isim nakiroh berarti secara makna dia umum, keburukan apa saja. Tapi ingat, yang dimaksud di sini bukan keburukan apa saja, tapi yang dimaksud di sini adalah keburukan berupa syirik. Ya, ini yang perlu nanti dihati-hati, nanti kita masuk ke makna. Sayyi'atan, pada suatu keburukan, maksudnya syirik. Wa ahatat, dan meliputi, mengepung. Nanti kita masuk ke maknanya. Wa ahatat, dan meliputi, bihi, padanya man itu. Sayyi'atan di sini adalah sebagai maf'ul bih, ya. Sayyi'atan sebagai maf'ul bih dari kasaba. Maf'ul bih i'rabnya nasab, nasabnya ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Lanjut, wa ahatat di sini adalah wawu ataf. Ahatat ini adalah sama fi'il madhi. Wa ahatat, dan telah meliputi. Ini fi'il madhi yang dimaktufkan pada kasabah.
Wa ahatat dan telah meliputi bihi padanya, pada orang tersebut si pelakunya, apa yang meliputi? Khoti'atuhu, keburukannya atau dosa-dosanya. Barang siapa melakukan suatu keburukan sayyi'ah, lalu khoti'ahnya, dosa-dosanya atau keburukan itu sudah meliputi si pelakunya tersebut, wa ahatat bihi khoti'atuh. Ini fi'il madhi yang bertemu dengan ta'nis sakinah. Mengapa dipertemukan dengan ta'nis sakinah? Untuk menandakan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annas. Khoti'ah ini mu'annas, ya. Wa ahatat bihi khoti'atuhu. Ingat tadi ada isim syarat, sudah ada fi'il syaratnya. Fi'il syaratnya sudah ada, maka diperlukan sekarang fi'il jawabnya. Fi'il jawabnya kalau tidak ada, maka harus digantikan oleh sesuatu yang lain. Faulaika ashabun nar. Di sini ternyata bukan berupa fi'il jawab yang bisa menjadi syarat, bukan berupa fi'il jawab yang biasa, tapi berupa jumlah ismiyah. Karena di sini tidak berupa fi'il jawab, maka ditambahkanlah di sini fa jawab. Jadi fa jawab ini makanya disebut sebagai fa robitoh, fa yang menghubungkan suatu jumlah setelahnya dengan isim syarat sebelumnya. Ini robitoh, penghubung, atau disebut dengan fa jawab. Jadi kalau dia fi'il jawab, langsung fi'il jawab tanpa memerlukan fa. Tapi kalau dia tidak bisa sebagai fi'il jawab biasa, bukan fi'il jawab biasa, maka diperlukan penambahan menggunakan fa, disebut fa robitoh, fa penghubung, atau fa jawab. Itu saja, lebih mudah. Faulaika, maka kita terjemahkan dengan maka. Faulaika, maka. Ulaika ini adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya adalah mabni, ya, mabni. Kedudukannya di sini sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya adalah rafa, rafa'nya hanya dalam mahal. Faulaika, maka bahwa mereka itu, jadi mereka itu ini isim isyarah bukan isim dhamir, ya. Jadi maknanya mereka itu ada itunya, itu isim isyarah. Maka bahwa mereka itu adalah ashabun nari, para penghuni neraka. Selesai di sini secara bahasan nahwu. Faulaika ashabun nar, kemudian di ujung ayat hum fiha khalidun. Hum, bahwa mereka fiha, di dalam neraka itu. Jadi nar itu dihukumi mu'annas, ya, dimana fiha menggunakan dhamir ha. Jadi nar, api, itu dihukumi sebagai sesuatu yang mu'annas. Ini kita harus ingat, ya. Faulaika ashabun nar. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum, bahwa mereka fiha, di dalamnya nar, adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Baik, nanti kita bahas dari sisi makna. Kita lanjutkan terlebih dahulu ayatnya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini sebagaimana sering saya sampaikan, ini adalah tema-tema besar di dalam Al-Quran, yaitu menghadap-hadapkan orang kafir dengan orang beriman. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Walladzina, ini kita masuk dulu. Hum ini sebagai mubtada. Hum, bahwa mubtada, ya. Hum, bahwa mereka fiha, di dalamnya neraka, ini sebagai khobarnya, adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Sudah, khobar. Kalau kita bahas biasa, ya. Coba. Khaliduna ini kalimat isim, hukumnya mu'rab. Kategori jamak mudzakkar salim, kedudukan sebagai khobar. Khobar i'rabnya rafa, rafa'nya jamak mudzakkar salim dengan wawu, khaliduna. Nah, sudah, tapi saya rasa insyaallah sobat Fuadi sudah bisa, ya. Kita lanjutkan. Walladzina, dan bahwa orang-orang ini berarti menjadi mubtada. Ini adalah isim mausul, ya, isim mausul. Isim mausul itu berarti setelahnya harus ada silah, di dalam silah nanti harus ada aidnya. Walladzina, dan bahwa orang-orang, isim mausul di sini tentu adalah mabni, kedudukannya sebagai
mubtada, mubtada harus rofa, rofanya di sini tentu hanya dalam mahal. Walladzina, dan bahwa orang-orang amanu yang ini namanya menjadi silah. Yang menjadi silah bukan fiilnya tapi jumlahnya. Amanu, yang beriman siapa mereka. Di sini ada fiil madhi plus fa'ilnya berupa wawu. Wawunya ini sebagai fa'il. Fi'il madinya harus mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamaknya adalah kalimat isim berkedudukan sebagai fa'il. Fi'il madi dan fa'ilnya ini adalah jumlah yang berkedudukan sebagai silah dari isim mausul lafat alladzina. Nah, fa'ilnya sekaligus menjadi aid, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Walladzina, dan bahwa orang-orang amanu yang beriman siapa mereka, alladzina, wa amilu, dan melaksanakan atau melakukan siapa mereka alladzina as-solihati pada kesalehan-kesalehan. Nanti kita bahas juga terkait istilah as-solihat. As-solihati pada kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan. Nah, ini walladzina, dan bahwa orang-orang amanu wa amilus solihat. Yang belum ada apa? Khobarnya alladzina belum ada. Ingat, alladzina kita posisikan sebagai mubtada, khobarnya belum ada. Ini baru silah dan maktufnya, ya. Walladzina, dan bahwa orang-orang amanu yang beriman siapa mereka, wa amilu, dan melakukan siapa mereka as-solihati pada kesalehan. Terus kenapa? Walladzina amanu wa amilu solihati ulaika. Lah, di sini ulaika ashabul jannah. Ashabul jannah. Nah, ulaika ashabul jannah. Ulaika ini sama seperti tadi, ulaika adalah sebagai mubtada, ashabu di sini sebagai khobarnya, al jannah sebagai mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih. Mubtada dan khobarnya ini adalah jumlah ismiyah yang berkedudukan sebagai khobar, khobar dari mubtada alladzina. Jadi ini mubtada, ya. Baik, sehingga maknanya walladzina, dan bahwa orang-orang amanu yang beriman siapa mereka, wa amilu, dan melaksanakan siapa mereka as-solihati pada kebaikan-kebaikan, adalah ulaika, bahwa mereka itu adalah ashabul jannah, para penghuni surga. Ditutup sama hum fiha khaliduna. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan nahwunya. Kita akan masuk ke makna. Saya hapus terlebih dahulu untuk sisi nahwunya. Kita akan masuk ke pembahasan makna dari ayat ini yang bisa kita ambil. Perhatikan yang pertama, bala, tentu saja. Ini untuk mengcounter, tadi sudah sedikit saya sampaikan, mengcounter pernyataan orang-orang Yahudi, lan tamasanan naru illa ayyamam ma'dudah. Di dalam ayat yang lain, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatul yahudu ala syai'. Banyak ayat-ayat yang mirip-mirip seperti itu. Artinya mereka terbiasa mengklaim, ya, tentang siapa yang berhak masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu mereka mengklaim, itu sekedar sebagai klaim bagi mereka. Tidak ada patokan yang jelas, ya. Maka disebutkan oleh Al-Qur'an, enggak, ini jadi ketetapannya laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Enggak. Ini bukan seperti angan-angan kalian maupun angan-angan ahli kitab. Enggak, harus ada patokan yang tetap. Apa itu patokan yang tetap? Yang pertama, mangkasaba sayyi'atan, barang siapa melakukan suatu sayyi'ah, suatu keburukan, yang keburukan ini wa ahatat bihi khati'atuh. Ingat, di sini ada wawu atof. Wawu atof itu faedahnya limutlaqil jam'i, menggabungkan dua hal. Ini bukan keburukan biasa, keburukan yang bukan sayyi'ah biasa, tapi sayyi'ah yang wa ahatat bihi khati'atuh. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan sayyi'ah ini yang dimaksud adalah syirik atau kufur, ya, syirik, menyekutukan Allah, membuat adanya tandingan pada Allah, bukan sayyi'ah biasa. Nah, di sini yang kita harus pahami,
Al-Quran terkadang menggunakan suatu bahasa untuk menyatakan sesuatu yang berbeda, satu kata yang sama untuk menunjuk kepada sesuatu yang berbeda karena keumuman lafaz tersebut. Ketika dikatakan sayyi'ah, ya sayyi'ah suatu yang buruk, maka sesuatu yang ekstrim buruknya itu juga sayyi'ah, sesuatu yang keburukan yang biasa-biasa itu juga disebut sayyi'ah. Maka hati-hati dengan sayyi'ah ini, bukan sekadar dosa untuk sayyi'ah yang di sini. Dalilnya apa? Wa ahatat bihi khati'atuh. Di sini bukan di sini menggunakan wa ataf, berarti di sini wa ahatat bihi khati'atuh menunjukkan bahwa sayyi'ah ini adalah sayyi'ah syirik. Karena orang-orang yang beriman juga punya sayyi'ah, tapi berbeda. Gimana itu ayatnya? Misalkan faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, wa kaffir dan leburlah anna dari kami sayyi'atina, ya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kami. Maka untuk orang yang beriman ya disebut sayyi'ah, ini juga disebut sayyi'ah. Tapi yang dimaksud sayyi'ah ini bukan sayyi'ah yang ada untuk orang yang beriman, tapi sayyi'ah yang wa ahatat bihi khati'atuh. Ya, maka di sini ayat ini adalah tentang orang-orang yang syirik atau orang-orang kafir yang tidak beriman. Mereka itu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mengapa kok seperti itu? Karena orang yang masih punya iman di dalam hatinya ini berarti tidak ahatat bihi khati'atuh. Ahata itu ada yang maknai mengepung. Jadi ahata mengepung, wa ahatat bi khati'atuh. Dosa-dosanya itu sudah mengepung dirinya sehingga dia tidak bisa keluar dari situ. Sementara orang yang beriman itu sehebat apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, dia tidak akan ahatat bihi khati'atuh. Nah, ini bedanya. Sehingga nanti kita tahu ada hadis-hadis sahih yang menyatakan terkait dengan syafaat. Misalkan di situ ada Allah menyampaikan di dalam hadis tersebut, nanti Allah berfirman, keluarkanlah siapa yang kamu kenal yang dia meskipun dia memiliki hanya sebesar dzarrah imannya. Ya, meskipun imannya hanya sebesar dzarrah, keluarkan dia dari neraka. Nah, ini artinya bahwasanya kenikmatan iman itu kenikmatan yang tiada harganya, gitu ya. Kenikmatan iman adalah kenikmatan yang tiada harganya, karena ketika seseorang sudah tidak ada iman, maka sudah semuanya dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Nanti semuanya itu menjadi sia-sia amalnya. Tapi kalau orang kok dia memiliki iman, nanti masuknya ke yang berikutnya. Baik, berikutnya walladzina amanu wa amilu sholihat. Walladzina, dan bahwa orang-orang amanu yang beriman, siapa mereka? Wa amilu as-sholihat. Iman, orang-orang yang beriman, ya tentu iman kita sudah tahu, iman kepada apa saja yang ada 6 itu. Kemudian dia melaksanakan mengekspresikan keimanannya dengan melakukan amal soleh-soleh, amal kesalehan-kesalehan. Ingat, as-solihat ini jamak, sehingga kesalehan itu bentuknya luas sekali. Soleh ini dari istilah solaha yasluhu, sesuatu yang layak untuk dilakukan, sesuatu yang patut untuk dilakukan. Maka wa amilu solihat sebenarnya itu bukan sesuatu yang berat, melakukan sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan, itu wa amilu solihat. Bukan sesuatu yang ideal, tapi melakukan sesuatu yang memang seharusnya itu yang harus dilakukan, maka disebut dengan solihat. Wa amilu solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sahabat Fadil rahimakumullah, maka ini adalah dalil yang menguatkan terkait posisi pendapat orang-orang atau ulama ahlu sunnah wal jamaah, di mana ini berbeda pendapat dengan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mengatakan bahwasanya ketika seseorang melakukan dosa besar, maka itu mengeluarkan dia dari keimanan. Orang-orang yang melakukan dosa besar menurut orang-orang khawarij, dia masuk pada ayat ini bahwasanya dia melakukan keburukan dan dia adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, keimanan tidak bisa copot oleh kemaksiatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Orang yang mengucap la ilaha illallah dia masuk surga meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri.
Ditanyakan oleh sahabat, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah. Na'am, wa in zana wa in saraka. Iya, meskipun dia pernah mencuri, meskipun dia pernah berzina, itu tidak akan bisa menghilangkan dosanya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, ketika ada sahabat Rasulullah yang konon dalam riwayat namanya adalah Nuaiman, beliau di apa namanya itu dicambuk karena berulang kali melakukan apa namanya minum khamr di tengah umum dan kemudian dicambuk. Begitu kemudian ada seorang sahabat yang melaknat beliau, Rasulullah mengatakan, jangan kamu laknat, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu melaknat dia, karena bagaimanapun dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang ada iman di dalam hatinya, meskipun dia pelaku dosa besar, dia tetap dikategorikan orang yang masih memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan, asal keimanan itu benar, meskipun dia masih melakukan dosa-dosa besar. Ini bukan berarti kita legalkan dosa besarnya, tidak, dosa tetap menjadi dosa, tapi artinya bahwasanya dosa besar itu tidak bisa menghilangkan keimanan. Keimanan adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hati dan tidak bisa dihilangkan dengan adanya perilaku-perilaku yang buruk. Sama ini kalau kiai, ada seorang kiai yang menjelaskan bahwasanya apa namanya, sama saja seperti misalkan seorang laki-laki. ini contohnya agak kurang bagus, tapi bisa dipakai untuk menganalogikan ini. Seorang laki-laki, dia punya istri, ya, dia mencintai istrinya, dia mencintai anaknya. Tapi kemudian si laki-laki ini, mohon maaf, dia berlaku serong, melakukan suatu keburukan, berlaku serong, taruhlah dia menikah lagi lah, karena dia orang soleh, dia tidak melakukan keburukan, dia menikah lagi dengan perempuan yang lain. Maka istrinya yang pertama terus marah-marah, ya, kamu kok ternyata menikahi perempuan yang lain, ya. Maka kemudian pertanyaannya, ketika dia melakukan sesuatu yang menyakiti istrinya yang pertama dengan menikahi perempuan yang lain, pertanyaannya, apakah berarti rasa cintanya kepada istri yang pertama hilang? Oh, tidak selalu. Tidak selalu. Dia akan menyatakan, enggak, aku tetap cinta sama kamu wahai istriku. Ya, lah, ini urusan lain. Jadi masalah ini adalah keburukan yang dia lakukan, tapi itu tidak bisa menghilangkan rasa cintanya. Tidak berarti otomatis rasa cintanya itu hilang. Itu sesuatu yang berbeda. Baik, begitu pula iman. Iman ini adalah hadiah dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Meskipun di antara dua derajat ini akan ada derajat yang banyak sekali. Jadi derajat ekstrimnya itu adalah orang itu kafir. Ini derajat ekstrimnya orang itu adalah kafir, maka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Derajat tingginya adalah alladzina amanu wa amilus solihat, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa bainahuma, lah, di antara dua ini akan ada minhum zalimul linafsi, ada orang yang beriman tapi dia berbuat zalim. Wa minhum muqtasid, ada orang yang beriman tapi ya setengah-setengah. Lah, ada wa minhum sabiqum bil khairat, istilahkan dalam Al-Qur'an, ada yang mereka bercepat-cepatan, bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ini ada derajat-derajat di antara keduanya. Tapi yang kita ingin sampaikan di sini adalah betapa nikmat iman itu nikmat yang akan mengekalkan nikmat-nikmat yang lain. Sedangkan kekufuran ini adalah petaka, karena kekufuran itu akan membuat apapun semua yang ada di dunia yang dinikmati semuanya hancur lebur. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ya, di ayat yang lain itu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sudah punya amal banyak ketika di dunia, tapi karena tidak didasari dengan iman, semuanya hancur sia-sia. Tidak ada fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak akan ditimbang sama sekali amalnya, karena tidak punya tidak punya pondasi di dalam amalnya, yaitu keimanan. Baik sahabat Fadil rahimakumullah, semoga kita ditetapkan iman Islam kita hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, semoga kita terus istiqomah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan jika video ini bermanfaat silahkan share, berikan komentar yang positif dan dukung kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.